ya Allah, jangan terjadi hari kiamat, cukup di sini saja. Karena dia sudah merasa tersiksa, apalagi nanti di akhirat lebih besar. Makanya dia merasa cukup dengan siksa. Ya Allah, jangan ada hari kiamat, jangan terjadi hari kiamat. Beda sama orang saleh yang minta dipercepatkan hari kiamat supaya dia bisa bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan anaknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita milih mau yang mana? Mau yang mana Bapak Ibu? Yang berbahagia di kubur atau yang tersiksa tersengsara? Yakin. Kenapa kita sudah tahu tapi tidak mau pilih? Masalahnya yang membuat manusia bodoh, dia sudah tahu tapi tidak mau memilih. Sudah tahu ini jalan ke surga tapi tidak mau dia jalan ke surga. Padahal dia tahu. Dia tahu ini kebaikan yang saya lakukan insya Allah akan lindungi saya dari siksa kubur. Tapi dia tidak mau beramalkan. Kenapa manusia tidak mau sadar diri, tidak mau sadar? Makanya jemaah sekalian, ingat, hidup kita di dunia ini sebentar, tidak lama. Saya setiap malam saat saya tidur di samping istri, saya selalu ucapkan, sayang, saya minta maaf. Dia kaget, kenapa minta maaf? Ya, saya minta maaf karena besok belum tentu saya hidup. Saya tidak ada jaminan hidup saya. Saya pun baca Bismikallahumma ahya wa bismika. Antum sadar nggak ucapan ini? Sadar nggak ucapan ini? Apa artinya? Anda mengucapkan Bismillah saya mati. Sadar nggak itu? Bismillah saya mati. Begitu kita bangun, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah alladzi ahyana. Sadar nggak ucapan itu? Ketika saya bangun, melihat masih ada istri di samping saya, masih ada di ruang kamar, saya benar-benar ucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata terasa indahnya hidup. Coba kalau satu malam kita pas tidur, begitu melek mata, langsung mungkar nakir di depan. Bisa nggak terjadi? Bisa. Ada nggak orang meninggal dunia pas dalam keadaan tidur? Tak ada yang punya jaminan hidup sampai besok. Alhamdulillah orang tua saya masih ada. Saya suka malam-malam hari telepon sebelum tidur, saya minta maaf sama mereka dan minta doakan. Dan mereka tidak tahu alasannya apa. Tapi saya punya hati, niat saya, kalau ya Allah saya belum punya umur sampai besok, alhamdulillah sudah saya minta maaf sama orang tua saya, sudah minta maaf sama istri saya. Karena saya tidak tahu apakah hidup sampai besok atau tidak. Jangan ada yang merasa masih punya umur sampai besok. Kalau sudah merasa punya umur sampai besok, itu sudah urusan syaitan. Orang mukmin dia hanya fikirkan 2 hari. Tolong Bapak Ibu ingat. Bagi orang mukmin hanya yang difikirkan 2 hari. Hari kemarin yang sudah berlalu, mohon diterima kebaikannya dan mohon diampuni kesalahannya. Karena setiap hari yang lalu pasti tidak terlepas dari kesalahan dan juga tidak terlepas dari kebaikan. Betul? Makanya kebaikan yang berlalu, ya Allah, kita doa hari ini, ya Allah, puasa saya kemarin, salat tahajud saya kemarin, tarawih saya kemarin, baca Quran kemarin, doaku kemarin, ya Allah mohon diterima. Ya Allah, kesalahan, kekurangan saya, barangkali tarawih saya cepat, kurang khusyuk, ya Allah maafkan dan ampuni. Ya Allah, kesalahan saya sama orang tua, sama teman saya, yang saya barangkali bersikap menyakiti hati mereka, ya Allah ampunilah dan maafkan. Itu urusan kemarin. Kalau ada kebaikan, minta apa? Minta diterima oleh Allah. Kalau ada kesalahan, mohon
ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terus hari kedua apa? Hari ini bagi orang mukmin. Hari ini kalau masih hidup hari ini berarti orang mukmin yang cerdas memanfaatkan hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia tahu, saya salat hari ini, insya Allah salat saya yang terbaik. Saya baca Al-Quran hari ini, saya baca Al-Quran yang terbaik. Saya puasa hari ini, saya puasa yang terbaik. Karena belum tentu saya besok bisa puasa. Belum tentu besok saya bisa tahajud. Belum tentu besok saya bisa baca Al-Quran. Belum tentu, makanya saya manfaatkan. Itulah mukmin yang cerdas. Beda sama orang biasa-biasa aja. Oh, tak sempat ya, besok aja deh. Itu bukan mukmin yang cerdas. Mukmin tapi bodoh. Dia tidak tahu mana yang terbaik buat dia. Tapi kalau mukmin yang cerdas, dia tahu hidupnya cuma hari ini. Dia mau berusaha yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mengusahakan yang terbaik. Karena dia yakini, saya hari ini yang terakhir, berarti salatku yang terakhir, baca Al-Quran yang terakhir, puasaku yang terakhir, Ramadan ini yang terakhir. Begitu dia tidur dan bangun dan mengucapkan Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur, dia rasa bersyukur dalam hatinya. Ya Allah, saya masih punya umur lagi, insya-Allah saya akan terus yang terbaik tarawih, yang terbaik tahajud, yang terbaik baca Al-Quran. Dan dia selalu tunjukkan, ya Allah, betapa umur yang Allah berikan kepada aku, saya akan jadikan setiap hari itu lebih baik daripada yang kemarin. Itulah mukmin yang cerdas. Tapi bagi orang mukmin atau bagi orang munafik yang mohon maaf sia-sia, datang besok, lusa, minggu depan, 1 bulan, masih punya umur lagi, dia sama saja, tidak membedakan, dan dia tidak sadar sampai tiba kematian. Baru dia lihat malaikatul maut sudah di depan mata. Dia berkata, saya masih muda, masih belum tahajud yang baik, belum tarawih yang baik, belum baca Quran yang terbaik. Boleh enggak tunda sebentar? Saya kan dari keturunan yang baik, saya orang dari keturunan sultanan, saya dari kerajaan si fulan dan si fulan, saya orang kaya, saya dari keturunan ulama dan kiai. Mohonlah tunda sebentar. Sayang sekali malaikatul maut menjawab, mohon maaf, tidak bisa ditunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallah. Saya minta yang punya aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya, bisa nggak dibantu bacakan terjemahannya? Siapa yang punya aplikasi terjemahan atau Quran terjemah dari adik-adik sini? Ada? Nanti panitia ada mic enggak? Panitia? Tolong bantu mic. Atau bisa ke sini, Mas? Mas bisa ke sini? Ya, silakan duduk aja, duduk. Tolong
saya ingin ajak Bapak Ibu untuk kita menhayati supaya ketika nanti kalau nanti malam tidur dan bangun melek mata bisa masih ada di ruang sendiri, masih di kamar sendiri, masih di tempat tidur sendiri, supaya ucapan doa bangun tidur alhamdulillah itu benar-benar dari dalam hati terucap. Terasa betul-betul alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihi. Bukan menjadi doa karena biasa kita panjatkan, tidak, tapi benar-benar keluar dari dalam hati betapa indahnya umur yang Allah berikan supaya kita manfaatkan untuk lebih baik lagi. Coba silakan terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Coba. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Tolong sebentar, stop. Sabar-sabar Mas ya, jangan buru-buru ya. Kita kan santai-santai, tidak apa-apa ya, lama ya. Boleh lama atau sudah capek? Kalau sudah capek ya udah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Masih? Udah, ayo coba. Tolong sedikit-sedikit ya, kita hayati. Tolong ulang lagi. Allah memegang jiwa orang. Stop. Allah memegang ya. Berarti ada istilah Allah memegang nyawa, memegang jiwa. Ya. Berapa kali Allah memegang jiwa kita? Berapa kali? Allah sebutkan dalam ayat ini. Coba. Yang pertama, coba. Ketika matinya. Berarti ketika meninggal dunia, siapa yang memegang nyawa kita? Allah. Ini satu. Terus kapan lagi Allah memegang nyawa kita? Coba. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Fantas, ada istilah hidup dan mati. Ternyata pas kita tidur, memang nyawa kita diambil oleh Allah sebentar. Sebentar aja. Makanya dianjurkan untuk tidur dalam keadaan wudu. Mengapa? Karena nyawa yang dicabut oleh Allah sebentar, dalam keadaan berwudu, nyawa kita akan mampu sujud di hadapan Allah. Makanya jaga wudu. Jaga wudu. Apalagi kalau kita sebelum tidur baca surat Al-Mulk, Tabarak. Cuma 30 ayat. Bagi orang lancar, 6 menit. 6 menit bagi orang lancar. Bagi orang yang, maaf, masih belum ini, berbata-bata, ya 15 menit lah. Dah apa-apa, biar setengah jam. Apa urusan setengah jam dibanding selamat dari siksa kubur? Mau nggak setengah jam ikhlas? 30 ayat. Kalau setiap satu ayat 1 menit, juga 30 menit. But menurut saya tidak akan sampai 30 menit. Tidak akan sampai 30 menit. Tapi coba, dengan kita membaca ayat surat Tabarak Al-Mulk, kata Rasulullah SAW, akan menselamatkan kita dari siksa kubur. Kalau memang ternyata malam itu takdir kita meninggal dunia, alhamdulillah sudah ditutupi akhir hayat kita dengan membaca surat Al-Mulk. Makanya orang mukmin yang cerdas selalu dia mempersiapkan diri. Ya Allah, aku sudah siap. Wudu sudah, baca Al-Mulk sudah. Begitu dia masih hidup, alhamdulillah masih punya umur. Begitu malamnya hari, dia langsung baca lagi. Ya Allah, saya siap mati. Ini wudu dan inilah saya melakukan baca surat Al-Mulk. Ya Allah, masih ada umur lagi. Saya akan baca lagi dan saya akan wudu lagi. Begitu orang mukmin selalu ada hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbaik sangka. Betapapun dia menunjukkan kepada Allah, saya siap mati dalam melakukan kebaikan. Ada kekurangan? Ya. Ada kesalahan? Ya. Ada dosa? Ya. Mudah-mudahan dengan baik sangka sama Allah, akan Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dengan mengampuni segala dosa kita. Coba terus. Maka dia tahanlah jiwa ini orang. sekarang, maaf. Ini sekarang yang akan lebih detail, lebih dalam membahas masalah jiwa yang dimegang oleh Allah ketika tidur. Kalau soal ketika dia mati sudah selesai. Sudah tidak terlalu panjang lebar dibahas. Tapi sekarang dia akan masuk kepada penjelasan bagaimana
proses untuk menahan nyawa orang yang dia tidur belum mati. Coba, maaf ulang lagi biar sambung dari awal, biar sambung ya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ya, ini mohon maaf ya Allah, dimegang nyawa kita ketika tidur belum mati. Ya Allah, mohon belum begitu jelas. Bisa nggak lebih jelas lagi? Allah jelaskan. Bagaimana proses dimegang nyawa kita ketika tidur belum mati? Coba, apa penjelasan Allah? Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ada nggak orang yang tidur terus mati? Kita datang mau bangunin subuh, sudah? Berarti dia termasuk orang yang dimegang nyawanya oleh Allah ketika tidur, tapi ternyata ditetapkan nyawanya, tidak dikembalikan. Maka, maaf ulang lagi, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. ya. Terus? Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Berarti yang bangun tidur, Allah masih melepaskan nyawanya ke waktu yang ditetapkan oleh Allah. Berarti Allah masih sayang, masih diberikan waktu, masih Allah berikan, diundurkan. Kita kan suka minta, suka nggak manusia minta, ya Allah jangan cabut dulu ya, tunggu dulu ya, tunda dulu. Allah sudah tunda, Allah tunda nggak? Allah tunda. Berarti begitu kita bangun dan mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana, berarti kita termasuk orang yang ditunda kematiannya. Karena ada di bumi, mungkin bisa keluarga kita, bisa sahabat kita, bisa kita kenal, bisa tidak kenal, dia termasuk orang yang tertahan nyawanya, tidak punya umur lagi. Terus? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ada orang berkata, gimana ini kok Allah bisa cabut nyawa kita? Padahal kadang-kadang kita tidur, kadang-kadang bisa sadar diri, bisa tahu diri, mimpi macam-macam ini. Kalau kita berpikir dalam otak kita tidak mampu dan nyambung. Makanya itu apa kata Allah tutupan ayat ini apa? Maaf ulang lagi. Sesungguhnya pada yang demikian itu Peristiwa yang terjadi setiap Anda tidur sampai nyawanya diambil dan dilepas lagi maupun dipertahankan, itu peristiwa tanda-tanda kebesaran siapa? Bisa nggak kita fikirkan? Tidak bakal mampu. Biarpun Allah mengajarkan kita untuk menggunakan fikir, tapi bukan fikir bagaimana, tapi fikir untuk supaya kita sadar diri menjadi lebih baik. Coba. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Berfikir jangan fikir negatif atau memfikirkan sesuatu yang tidak sanggup oleh pemikiran kita. Gimana ya? Allah cabut terus sebentar balik, sebentar bangun. Kadang-kadang ada nggak yang bangun kaget? Ada. Berarti Allah begitu cepat ya kembalikan roh kita. Sebentar, tidak usah fikir segitu. Tidak akan nyambung pikiran kita, tidak sanggup bisa sampai ke sana. Tapi apa yang Allah ajarkan suruh berfikir? Berfikir supaya Anda sadar setiap malam ancaman mati ada. Setiap malam ancaman mati ada. Begitu kita bangun masih bernafas mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana, berarti kita sadar Allah masih memberikan luang dan kesempatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu Anda bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kalau boleh, ucapkan Alhamdulillah sendiri 3 kali supaya resap di hati, terasa oleh hati, terasa oleh jiwa. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya ucapan ini memberikan energi, memberikan kekuatan agar menjadi lebih baik.
salatnya yang terbaik, sunnah qabliyah ba'diyah, sunnah duha, baca Al-Quran. Bapak Ibu termasuk adik-adik santri-santriwati, jangan sia-siakan kesempatan umur yang Allah berikan. Anda punya tugas, berilah yang terbaik urusan umur, biar sama urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Selama Anda memberi yang terbaik, insya Allah tidak sia-sia amalannya. Mau pendek umur, mau panjang umur, tidak masalah bagi orang mukmin. Karena yang ditanya oleh hari kiamat, yang akan ditanyakan oleh Allah, bukan berapa umurmu, tapi apa isi umurmu. Allah tidak peduli 30, 40, 50, 60, 100. Allah tidak peduli. Yang lalai dalam dunia ini, yang jauh dari Quran, jauh dari masjid, jauh dari musalla, tapi coba Anda beraktivitas dari pagi sampai malam hari. Alhamdulillah, tidak terlepas pengajian, ngaji, salat, duha, tahajud, tarawih, baca Quran, puasa, beraktivitas penuh dengan keberkahan. Wallahi, itu nikmat yang luar biasa. Anda tidak akan bisa sadarkan, kecuali nanti kalau sudah mati akan terlihat beda Anda bersama teman-teman yang di luar, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin sama orang yang cinta masjid sama yang cinta karaoke. Tidak akan sama orang yang cinta Quran sama orang yang cinta musik saja. Tidak akan sama orang yang berdiri tahajud sambil bengkak kakinya sama orang hanya yang suka dangdut dan joget. Tidak akan sama di sisi Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Walaupun sama-sama baik, sama-sama orang yang berusaha berbuat kebaikan, tapi Allah bagi orang termasuk pemuda-pemudi yang luar biasa berjuangannya untuk istiqamah di jalan Allah, wallahi dapat penghargaan yang istimewa nanti di hari kiamat. Mungkin sebentar tidak akan terasa, tapi nanti di hari kiamat pasti bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala bersama miliaran makhluk dan manusia dari umat yang terdahulu sampai umat terakhir. Mana pemuda-pemudi yang taat? Karena salah satu hadis Rasulullah SAW, wasyabun nasha'a fi ta'atillah, akan termasuk pemuda-pemudi yang akan dibawa naungan Allah, orang-orang pemuda yang berdiri dan tumbuh dalam taat dan istiqamah di jalan Allah. Mantap anak santri-santriwati di sini. Saya bisa melihat dan gambarkan, ya Allah, betapa Anda bahagia nanti di hari kiamat di bawah naungan Allah. Kalau kita yang tua-tua digeser. Tolong nanti sisain tempat ya buat kita ya. Nanti kalau adik-adik duluan ke surga, tolong ingat saya ya. Saya nyesal cuma satu. Ingin kembali usia muda saya, ya namanya masih muda lah ya, belum tua lah. Tapi maksud saya ingin kembali seperti usia adik-adik ini ya. Karena saya ingat dulu waktu saya sekolah di Madinah. Sekolah di Madinah kita kalau libur panjang itu luar biasa lama. Kalau di sini paling lama libur panjang 1 bulan ya. Kalau di sana di Madinah 4 bulan. Enak ya? Siapa yang mau pindah ke Madinah? Jadi 4 bulan. Bulan apa saja? Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Semua 4 bulan mulia yang penuh ibadah, penuh berkah. Kita lebih mudah jauh untuk beraktivitas ibadah. Di bulan Ramadan, untuk bulan haji. Saya ingat di masa sekolah saya, ketika kami libur, suka berjanjian sama teman-teman sekolah untuk kita berlomba-lomba khatam Al-Quran di Masjid Nabawi. Saya masih ingat, waktu itu masih 14, 15 tahun, masih di bawah 20 tahun, kumpul bersama anak-anak muda. Yang kita berjuangkan, kita sepakat untuk kita bisa mengkhatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali.
Indonesia mayoritas mengikuti Imam Syafi'i. Tapi mohon maaf Imam Syafi'i, kita ikut mazhabnya saja Pak. Belum bisa khatam Quran seperti Bapak. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Saya pernah coba. Ingin memperjuangkan diri, memaksa diri untuk menghatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i. Alhamdulillah gagal. Yang saya cuma dapat 1 hari 1 kali. Dalam Ramadan 30 kali. Saya butuh untuk khatam Al-Quran, saya butuh waktu 10 jam. Kalau saya menghitungkan antara 8 yang bagi orang lancar, antara 8 sampai 10 jam. Itu maksimal 10 jam. Saya bayangkan, kalau saya khatam 1 kali, 30 juz dalam sehari membutuhkan waktu 10 jam. Imam Syafi'i 2 kali, berarti berapa jam? 20. Kira-kira yang tersisa berapa? 4. Apa yang digunakan oleh Imam Syafi'i 4 jam ini? Antara salat, buka puasa, sahur, cari nafkah, urusan keluarga, kemudian tidur. Coba bayangkan. Saya tidak kaget ketika mendengar Imam Syafi'i mampu mengkhatam 60 kali dalam 1 Ramadan. Kenapa? Karena melihat kalau Imam Syafi'i dalam sehari khatam 2 kali, sama dengan kira-kira kalau dia butuhkan 20 jam, atau 1 kali khatam dia butuh 10 jam, sama dengan kegiatan kita sekarang. Kita mampu memegang handphone lebih dari 10 jam sehari. Betul nggak? Begitu saya lihat anak-anak sekarang megang handphone, tidak bosan dengan handphone, dari pagi sampai malam bersama handphone. Oh, ternyata gampang Imam Syafi'i bisa sama Al-Quran 10 jam. Kita juga gampang sama HP 10 jam. Bangun tidur yang pertama dilihat HP. Begitu mau tidur yang terakhir dilihat HP. Mau kemana-mana bawa HP. Masuk WC bawa HP. Mau tidur di sampingnya, na'udzubillah. Masuk masjid pun bawa HP. Coba sekarang orang apa sibuknya di masjid? Apalagi kalau saya kemarin diundang acara i'tikaf akbar malam 27. Saya masuk masjid. Apa yang saya lihat di masjid? Separuh masjid tidur, separuh yang tersisa megang handphone, HP. I'tikaf apaan? Apalagi yang masih pacaran. Maaf sayang, saya belum ketemu ini, Ramadan lagi sibuk. Insya Allah habis Ramadan ya. Langsung dibalas, tolong kirimin pulsa THR-nya lebaran dong. Tidak jelas. Bukan itu i'tikaf. Saya ingat, mengapa saya ingin kembali usia seperti adik-adik ini? Karena saya ingin memperjuangkan khataman Al-Quran seterusnya. Karena saya merasa belum puas di masa saya sekolah, belum puas sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Begitu saya datang ke Indonesia, walaupun Alhamdulillah masih bertahan 1 kali khatam Al-Quran sehari, tapi masih merasa belum puas dengan begitu kesibukan dan padat jadwal dari pagi sampai sore. Kadang-kadang merindukan, aduh kapan balik ke Madinah deh. Udah capek, bosan Indonesia ini. Mengapa? Buat apa? Buat ingin menjadikan Ramadan ini benar-benar fokus semua total lillahi ta'ala. Karena saya belajar Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Maliki kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Maliki gurunya beliau. Ketika masuk Ramadan, mereka tutup buku hadis, tutup buku fikih, tutup semua ilmu. Dan mereka hanya buka 1 kitab, adalah Al-Quran. Tidak ada yang lain daripada Al-Quran. Semua hanya sibuk membaca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya baca Al-Quran. Maka Imam Syafi'i fantas mampu mengkhatam 2 kali dalam sehari. Kita berapa kali? Jangan-jangan seperti kebiasaan orang sini katanya seumur hidup 1 kali. Sampai saya pernah diundang acara syukuran, acara besar. Saya senang.
Alasannya apa? Oh, anak saya Alhamdulillah khatam Al-Quran. Saya datang. Kalau bahasa kita di Madinah, khatam Al-Quran sudah hafal 30 juz. Begitu saya hadir, melihat anak itu masih muda banget. Masih di bawah 10 tahun. Saya langsung kaget sama orang tua ini. Masya Allah, anaknya masih usia segini, hafal 30 juz. Ustaz, kayaknya salah faham Pak. Emang kenapa? Bukan hafal. Di sini di Indonesia, kalau khatam seumur hidup 1 kali, kita bikin acara syukuran. Capek deh.